Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Ada kabar gembira karena PPG Prajabatan tahun 2022 telah resmi dibuka. Informasi ini berdasarkan dari surat pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengundang calon mahasiswa program PPG Prajabatan tahun 2022. Untuk informasi lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Syarat yang pertama yaitu merupakan warga negara Indonesia. Kedua, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi dipastikan bahwa Anda yang mengikuti PPG Prajabatan ini adalah fresh graduate yang belum pernah menjadi guru. Syarat yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran, berarti pada tahun ini. Syarat yang keempat, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Syarat yang kelima yaitu memiliki IPK paling rendah 3,00. Jadi untuk rekan-rekan yang IPK-nya di bawah 3,00 tentu saja tidak bisa mengikuti PPG Prajabatan. Syarat yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, diserahkan pada saat lapor diri nanti. Syarat yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Syarat yang kesembilan, menandatangani fakta integritas dan nanti disediakan. Syarat yang kesepuluh, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan juga tes wawancara. Adapun kuota nasional bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Kuota nasional program PPG Prajabatan tahun ini adalah 40.000 mahasiswa. Adapun bidang studi PPG Prajabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk guru kelas, kedua bahasa Indonesia, 3 matematika, 4 guru kelas TK, 5 pendidikan luar biasa, 6 pendidikan jasmani dan kesehatan, 7 bahasa Inggris, 8 ilmu pengetahuan sosial atau IPS, 9 ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan yang ke-10 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Mata pelajaran yang ke-11 adalah sejarah, ke-12 ekonomi, ke-13 biologi, ke-14 kimia, dan yang terakhir adalah fisika. Selanjutnya masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan per semester adalah Rp8.500.000. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan yaitu sebesar Rp17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi untuk Anda yang lolos nantinya mengikuti perkuliahan selama 1 tahun secara gratis karena biaya perkuliahan dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tahapan seleksi PPG Prajabatan. Ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu tahapan pertama seleksi administrasi, yaitu proses penyeleksian, kelengkapan berkas dan kesesuaian, persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan atau SIM PKB masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mendaftar PPG Prajabatan harus membuat akun di SIM PKB. Selanjutnya tahapan yang kedua, yaitu tes substantif.
meliputi tes pengetahuan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan juga numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi TUK yang ditunjuk. Jadi nanti Bapak Ibu mengikuti tesnya secara offline. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi CAT-ANBK. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang ketiga setelah dinyatakan lolos tahap 1 dan 2, yaitu tes wawancara. Tes wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa, baik profesional dan personal, dilaksanakan secara daring atau online melalui media ataupun platform virtual meeting, misalnya melalui Zoom. Tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Misalnya Bapak Ibu tidak lolos tahap 1, maka langsung tidak bisa mengikuti tahap kedua. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Selanjutnya, tata cara pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan adalah sebagai berikut. Sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni tahun 2022 mulai pukul 8 malam. Adapun tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email. Nah, Bapak Ibu tentunya wajib memiliki email terlebih dahulu dan emailnya wajib aktif. Yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, ketika Bapak Ibu mengunjungi laman ini, jangan sampai salah klik. Bapak Ibu wajib mengklik PPG Prajabatan. Yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran di SIM PKB. Tahap ini data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid, yaitu memenuhi poin bagian A angka 1 sampai dengan angka 3. Selanjutnya pendaftaran dilanjutkan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirim melalui email. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima email yang isinya adalah username dan juga password. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi sebagai berikut. Silahkan Bapak Ibu cermati agar tidak salah langkah. Yang pertama adalah biodata diri, yang kedua data kemahasiswaan, yang ketiga bidang studi PPG. Nah, Bapak Ibu nanti milih bidang studinya apa yang sesuai dengan ijazah. Yang keempat, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan bidang studi pendidikan, melatih mengembangkan orang lain dan hobi ataupun lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu isi selengkapnya agar Bapak Ibu bisa terpilih. Lanjut poin kelima, pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring. Nah, nanti Bapak Ibu silakan memilih tempat di mana. Yang keenam, mengisi pertanyaan esai. Yang keenam, mengisi pertanyaan esai. Yang ketujuh, mengunggah dokumen antara lain. Nah, silakan Bapak Ibu cermati. Foto terbaru berpakaian formal, yaitu kemeja putih dan berdasi dan berlatar belakang berwarna biru. Ukuran file maksimal 1 MB. Yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Biasanya format fakta integritas disediakan. Yang ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK pernyataan ataupun penyetaraan, ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Itu khusus untuk rekan-rekan yang memang lulusan dari universitas luar negeri. Tata cara pendaftaran selanjutnya yaitu verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 dengan bidang studi PPG yang dipilih. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah memilih bidang studi karena harus valid atau linear antara bidang studi yang dipilih dengan ijazah S1. Poin yang keenam yaitu calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat.
Karena jika tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu tidak bisa mengikuti tes substantif. Poin yang selanjutnya yang ketujuh yaitu calon mahasiswa mencetak kartu tes melalui SIM PKB masing-masing pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes secara luring. Jadi mencetak kartu adalah hal yang wajib dan penting. Poin selanjutnya yaitu calon mahasiswa mengikuti tes dan pengumuman hasil tes dapat dilihat di akun SIM PKB-nya masing-masing menggunakan akun masing-masing. Selanjutnya, apabila Anda dinyatakan lulus seleksi tahap kedua, maka mahasiswa akan mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB. Yang selanjutnya, setelah calon mahasiswa mendapatkan jadwal wawancara, yaitu mahasiswa mengikuti wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang telah disediakan, misalnya Zoom Meeting. Adapun pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada akun SIM PKB masing-masing. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Calon mahasiswa menginformasi ataupun mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang telah ditentukan pada aplikasi SIM PKB masing-masing. Dan yang terakhir, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Sebagai catatan, kuota nasional keseluruhan bidang studi adalah sebanyak 40.000 orang. Semoga saja Anda menjadi salah satunya, dikarenakan kesempatan untuk mengikuti PPG Prajabatan sangatlah langka.